Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Sandiakansyah dengan NIM 20477111018 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Perkembangan adalah bertambahnya skill pada struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan teratur dan dapat diramalkan. Emosi adalah suatu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam diri dan melibatkan hampir keseluruhan dari individu. Emosi sendiri biasa disebut dengan kata emotus atau emover atau mencersa dan atau to stir up, yang berarti sesuatu yang mendorong sesuatu. Seperti halnya emosi gembira mendorong untuk tertawa. Ada juga fungsi emosi pada anak, yaitu yang pertama merupakan bentuk komunikasi. Yang kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungannya. Yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat, emosi atau tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi kebiasaan. Yang kelima, ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Ciri khas emosi pada anak ada 3, yaitu yang pertama, emosi yang kuat. Emosi yang kuat pada anak bereaksi dengan intensitas yang sama, baik terhadap situasi yang remeh maupun yang serius. Selanjutnya, emosi seringkali tampak. Nah, anak-anak seringkali memperlihatkan emosi yang meningkat dan mereka menjumpai bahwa ledakan emosional seringkali mengakibatkan hukuman. Nah, emosi yang ketiga yaitu emosi yang bersifat sementara. Jadi, peralihan yang cepat pada anak-anak kecil dari tertawa kemudian marah, atau dari marah kemudian menangis, atau dari cemburu ke rasa yang merupakan akibat dari 3 faktor, yaitu membersihkan sistem emosi yang terpendam dengan ekspresi terus terang. Kedua, kekurang sempurnaan pemahaman terhadap situasi karena ketidakmatangan intelektual dan pengalaman yang terbatas. Tingkat perkembangan emosi. 3 reaksi emosi yang paling kuat adalah marah, kaku, dan takut, yang terjadi akibat dari peristiwa eksternal maupun internal atau tak langsung. Reaksi tersebut dapat bercermin dalam individu yang meningkatkan aktivitas kelenjar tertentu dan mengubah temperatur tubuh. Reaksi umumnya berkurang sesuai proporsi kematangan individu masing-masing. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis reaksi emosi, misalnya dengan penyebab ketakutan pada diri seseorang, pada diri seorang anak, mungkin disebabkan oleh jenis emosi yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ada beberapa perkembangan emosi dari tingkat kestabilannya, yaitu yang pertama emosi stabil, yang kedua emosi stabil rata-rata, dan yang terakhir adalah emosi labil. Nah, untuk seseorang yang memiliki emosi yang stabil ya mempunyai kecenderungan untuk percaya diri, cermat, dan kukuh. Selanjutnya, emosi stabil rata-rata. Seseorang yang memiliki emosi stabil rata-rata ini emosionalnya mempunyai kecenderungan emosi keseimbangan yang baik, sabar, dan tak memihak. Nah, yang terakhir emosi labil. Seseorang yang memiliki emosi labil yaitu cenderung tergesa-gesa, bernafsu, sentimental, atau mudah tergugah.
Nah, itu tadi video tentang perkembangan emosi pada anak. Nah, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.